Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibnillah. Amma ba'du, para sahabat fisika di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah, serta rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke ya, ini saya ada pertanyaan Gus. Siap-siap. Di pemilu mendatang ini akan ada beberapa sosok yang ditokohkan sebagai calon presiden, semisal Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Apakah mereka sudah layak sebagai pemimpin di negeri yang besar ini? Kalau melihat dari segi layak dan ketidaklayakan, saya kira banyak orang-orang yang sangat layak untuk memimpin negeri ini. Tidak hanya ketiga orang tersebut, tidak hanya Prabowo, Anies Baswedan, dan juga Ganjar Pranowo. Tapi ketiga orang tersebut memang pollingnya itu memang dari awal sudah naik. Pertama, Prabowo Subianto itu memang dari awal sudah ikut kontestasi dalam Pilpres, baik awal-awal bersama Megawati sebagai calon wakil presiden, dan pada tahun 2014 menjadi calon presiden, dan juga pada tahun 2019 juga menjadi calon presiden. Anies Baswedan ini pernah dulu juga masuk pada 100 tokoh muda berpengaruh di dunia. Selain beliau waktu itu jadi rektor Pramadina setelah Anwar Khalis Majid, Anies Baswedan ini adalah seorang muda yang sangat multi talent. Dia, saya kira, seorang tidak hanya pendidik, tapi juga seorang diplomat unggul. Mungkin dia mewarisi dari kakeknya AR Baswedan, sang diplomat ulung, bersama Haji Agus Salim pada waktu itu. Dia juga tokoh pendidikan, yaitu menciptakan Indonesia Mengajar, pernah menjadi Menteri Pendidikan, juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, sehingga saya kira Anies Baswedan ini juga layak untuk mencalonkan sebagai calon presiden dan dicalonkan sebagai calon presiden. Adapun Ganjar ini adalah seseorang yang mungkin pengalamannya lebih sedikit dalam persoalan dunia internasional. Walaupun Ganjar ini sudah pernah menjadi DPR atau menduduki jabatan legislatif dan juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tapi ini kan persoalannya semua adalah persoalan kepentingan. Prabowo ini sangat luar biasa kehebatannya. Dia sudah pergaulannya itu sudah dengan orang-orang internasional, dengan Raja Yordania, dengan beberapa pangeran-pangeran Arab. Dia biasa masuk ke luar Eropa dan beberapa negara-negara di Timur Tengah, karena memang dia telah membangun jejaring memang mulai sejak dia jadi Kopassus. Tapi partai ini kan semuanya ingin mengambil efek positif atau untuk melambungkan partainya nanti. Karena kalau PDIP ini tidak mencalonkan, maka bisa dipastikan PDIP ini tidak akan menjadi sebagai partai nomor satu nanti ketika di pemilihan legislatif. Prabowo juga sama. Prabowo Subianto ini telah berkali-kali kalah, mulai di tahun 2009, 2014, 2019. Tapi apa yang terjadi? Efek positifnya itu adalah bukan Gerindra tambah kecil, tapi justru Gerindra itu malah tambah besar. Berbeda dengan Demokrat, ketika Demokrat itu tidak mencalonkan capresnya dari Partai Demokrat, maka dari awal berapa persen itu malah semakin menurun, karena mereka juga membawa efek. Bisa saja nanti ini Nasdem misalkan. Nasdem ini sekarang memiliki sekitar 50 atau 60 gitu, kalau nggak lebih. Tapi ketika dia memiliki Anies Baswedan, ini kan salah satu inisiator Nasdem dulu.
bisa saja pada nantinya ini koalisi Nasdem ini kalau elektabilitasnya Anies Baswedan terus meningkat dan terus menaik, maka bisa saja Nasdem bisa menduduki atau memiliki kursi sekitar 100 kursi yang akan menyaingi PDIP, Golkar, dan Gerindra pada akhirnya. Sama juga dengan PDIP. PDIP ini juga membutuhkan pada sosok Ganjar dan Ganjar juga membutuhkan sosok PDIP karena simbiosis mutualisme, yaitu saling membutuhkan antara keduanya, antara partai dan sang calon ini. Sehingga nanti yang akan unggul ini adalah partai-partai yang ikut kontestasi dalam Pilpres 2024 ini. Ya, yaitu Gerindra, ya, Nasdem, dan juga PDIP, dan juga beserta partai-partai yang diusung dari sebagai calon wakil presiden nantinya. Oke. Bagaimana tentang janji-janji politik para capres di setiap pemilu? Janji-janji tentang janji-janji politik. Iya. Kalau janji-janji politik itu, saya juga pernah kuliah hukum dulu itu. Saya kuliah hukum di salah satu kampus di Malang itu. Saya pernah diberi pelajaran bahwa janji-janji politik itu tidak ada pidana ketika itu tidak ditunaikan. Kecuali ada memang pelanggaran-pelanggaran, melanggar undang-undang, itu bisa menjadi delik atau menjadi hukum. Itu diberi teguran atau bisa menjadi pidana bagi sang calon presiden nanti ketika jadi presiden. Makanya kenapa banyak janji-janji calon presiden itu ketika sebelum dia terpilih dan ketika dia terpilih itu dia tidak menjalankan janji-janjinya itu. Pada tahun 2014 itu saya masih ingat siapa presidennya itu. 2014 sampai 2019 itu ya presidennya ya presiden yang sekarang ini. Tapi kalau kita lihat banyak janji-janji Jokowi itu yang tidak ditepati. Walaupun presiden yang kita miliki saat ini adalah mengeluarkan sisi-sisi positif yang sangat banyak sekali dan bahkan menjadi salah satu presiden ikon terhebat di dunia. Sehingga karena tidak ada pidana dalam janji-janji tersebut, banyak calon-calon presiden dan saat ini melakukan atau menjanjikan banyak hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Contoh seperti memberi makan banyak orang, contoh juga seperti menanggung orang-orang ibu hamil, contoh juga ingin memberikan dana desa 5 miliar. Ya sah-sah saja, namanya hanya niat baik. Kalau niat baik itu kan kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan kan juga mendapatkan pahala. Itu niat baik. Anggaplah janji-janji calon presiden kita ini adalah sebuah kebaikan atau suatu kebaikan, bahwa niat itu khairun min amalihi, bahwa niat itu lebih baik daripada perbuatan untuk melakukan itu sendiri. Mungkin mereka calon-calon presiden ini tahu tentang kaidah itu aniyatu khairun min amalihi, sehingga niat mereka itu kan positif. Yang tidak baik itu kan kalau saya jadi presiden, saya akan saya akan serang negara-negara lain, itu kan tidak positif jadinya. Kalau saya jadi presiden, ya saya akan bumi hanguskan suatu daerah ini di daerah ini, itu kan janji-janji tidak bagus atau tidak positif. Kalau seperti janji-janji ingin memberikan 5 miliar terhadap kepala desa atau ingin memberikan makanan untuk anak-anak sekolah di pagi hari atau ingin memberikan subsidi terhadap orang-orang miskin dalam berbelanja, itu adalah suatu janji-janji positif. Hanya saja itu kan bagi rakyat akan terdampak hal-hal negatif jika itu tidak
ditunaikan janji-janji itu. Sudah. Ada lagi. Oh, apa ya? Prabowo Ganjar atau Anies Baswedan? Saya kira kalau untuk kepentingan untuk saat ini, kita ini lebih dibutuhkan pemimpin yang betul kredibel dalam soal pertahanan. Kenapa? Karena sekarang ini konflik di dunia internasional ini semakin memanas. Sekarang mungkin lagi panas-panasnya konflik Rusia dan Ukraina yang tidak selesai-selesai. Dan di beberapa negara-negara yang berkonflik selesai seperti Afghanistan, Baghdad sampai saat ini belum aman setelah ditinggalnya Saddam Hussein. Yaman juga belum aman. Sebentar lagi ini bisa saja Rusia dan Polandia ini akan bertarung, China dan Taiwan. Sehingga yang dibutuhkan untuk Indonesia saat ini adalah pemimpin yang betul-betul sudah matang betul dalam kepemimpinannya dan dia telah selesai dari dirinya sendiri. Dia mampu membuat stabilitas keamanan negara baik di dalam negeri maupun ancaman di dalam negeri, itu yang dibutuhkan. Sehingga stabilitas keamanan, ketenangan untuk masyarakat Indonesia ini bisa terjamin. Saya kira orang yang lebih pantas ya itu maksud saya. Bukan persoalan Ganjar, Anies Baswedan, tapi Prabowo, tapi yang jelas orang yang betul-betul tegas, yang telah selesai dari dirinya sendiri, tidak bukan petugas partai, dan juga tidak punya janji-janji politik atau MOU dengan beberapa pihak mafia, tapi memang yang betul mampu mempertahankan kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Saya kira itu dulu, kalau tidak ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.